gitu ya. Kayak tulisannya Mas Taufik tadi awal-awal sudah bagus, sampai di tengah-tengah mulai capek dia kayaknya gitu. Nah itu kan ada faktor-faktor begitu tuh Dek. Nah makanya sesi-sesi setelah UTS adalah sesi revisi untuk memperbaiki kecapean-kecapean yang awal itu karena kejar deadline. Waduh besok sudah UTS aku belum garap belas. Pokoknya dikumpul no. Nah saat ini saat memperbaikinya, jangan buru-buru saat ini. Dosen nyentri. Ulang dulu apresiasi drama kita punya waktunya sedikit ya. Waktunya sedikit. Jika memang perlu ditambah nanti nambah. Kalau memang cukup atau menunggu minggu depan ya berarti minggu depan. Analisis struktural naskah drama berjudul Senjala. Judulnya dicetak miring. Judul Senja dengan dua kelelawar ya judulnya ya. Itu cetak miring. Logikanya nggak begini. Kalau memang sama nggak perlu ditulis lagi. Satu aja. Kan sama ini. Ya sudah. Ini satu. Ini dua. Ya salah. Septian bulan ayu ningrum ya berarti ya wes ya kan nggak perlu satu dua gini kan sama ya sudah ini dihapus. Ini kalau beda orang misalnya kamu dari Unim terus saya dari Uner, nah ini satu dua ini satu ini dua ini Uner di sini. Nah kita kan sama alma maternya ya sudah nggak perlu dikasih ini langsung gini ini juga nggak perlu. Ini kalau template itu ada begini kalau beda afiliasinya, kalau sama ya sama. Nah email hanya penulis pertama apa penulis kedua? Belum dijawab Pak. Nah nanti tanya teman-teman ya fatoni.ahmad@unim.ac.id. Dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan analisis struktural. Tapi tiba-tiba kamu membahas nilai kemanusiaan, realitas sosial, kekayaan budaya. Ini agak ambigu ya. Kenapa? Nah, ini struktural naskah drama. Terus pembukamu tiba-tiba ngomong konteks nilai kemanusiaan. Kenapa judulnya gak nilai kemanusiaan aja? Nah, jadi ini nanti bisa diganti ya, difikirkan lagi. Bisa lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengenai struktural dapat. Nah, ini gatuk nih ini kalau sama judul yang ini. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, mengambil informasi secara mengenai konteks dan isi naskah. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sehingga menciptakan interaksi kompleks seluruh yang lain ini, yang lain apa yang didapat yang lain. Ini terlalu umum. Ini juga terlalu diganti yang agak beda yang kamu dapatkan dari naskah. Kita cek ini dulu. Maharani. Oke. Belum pakai Mendeley ya? Mendeley saya nggak itu ya Pak. Nanti pakai Mendeley ya. Boleh pinjam temen-temennya laptop sehingga nanti berurutan. Karena kalau pakai Mendeley langsung urut ini alfabetis. Pembukaan jangan tiba-tiba langsung ngutip ya. Kamu buat pembukaan paragraf pembuka dulu. Ya, 2 atau 3 kalimat baru ngutip. Ya, pembukanya 3 kalimat sendiri. Kalimat sendiri. Baru nanti kutipan itu setelahnya. Di awal sudah jangan tiba-tiba membuat kata oleh karena itu, ini oleh karena itu, nanti tiba-tiba sudah langsung ada simpulan gitu.
Ini enggak ada kutipan, perlu setiap paragraf itu ada kutipan ya. Ini juga nah, sangat populer. Data ini itu sampai dapatkan dari mana? Perlu rujukan. Kata populer, nah nanti sampai akhirnya perlu menunjukkan kalau ini memang populer. Pernah dipentaskan ini di kampus ini, kampus ini, kampus ini. Nah, populer itu kan berarti terkenal, banyak dimainkan orang, banyak diketahui orang. Tidak cukup sampai ngomong populer gitu aja. Ya data kata populer itu sampai harus menambahi data. Dia pernah pentas di mana, dibedah di mana atau apa itu ya. Ini kadoan mbak, kadoan bahas teori ya, terlalu jauh. Apa kok tiba-tiba membahas teori struktural, jauh banget ini, kejauhan ya. Bagaimana sampai di sini itu menerapkan teori untuk analisis itu loh, ini terlalu jauh ini terlalu jauh. Pengantar paragrafnya itu terlalu jauh. Ini juga gak ngaduk ya, sama ini juga sampean ganti pengantarnya. Tokoh oke, dan wes secara struktural memang analisis secara struktural memang begini toh ya, biar ada makna maka sampean tema nanti sampean membahas kenapa ya Kirjo Mulyo ini mengangkat tema ini, itu yang penting ya. Sampai nanti analisisnya itu ada itu kenapa pengarang menggarap tema tersebut, itu sampai pertanyakan untuk analisisnya ini. Begitu juga tokoh, nah ada tokoh ini, nah apa yang mau disampaikan, apa yang hendak disampaikan melalui tokoh ya pengarang itu. Jadi kok sampai untuk menganalisisnya, jadi untuk menganalisisnya ini kan sudah ada toh ini. Nah melalui Mursiwi ini apa yang dititipkan Kirjo Mulyo dalam tokoh ini ya, Mursiwi ini oh ternyata pengarang itu ingin mengkritiki tentang ini. Nah tokoh ini ada di masyarakat kita seperti ini. Nah itu ada ulasan nanti lebih kritis ke sini Mursiwi. Nah sama juga kalau alur ya, nah ini nanti juga sambil berikan pertanyaan, coba saya yang cocok ya. Ya kenapa, berarti kenapa menggunakan alur
tersebut. Nah, sehingga sampean ada pertanyaan, sampean menganalisis, gak cuma mendeskripsikan. Ya, jadinya beda. Begitu juga latar lah. Apa yang dimaksud dengan latar ini? Ya, apa yang mau disampaikan pengarang? Biar nanti dapat sudut pandang. Ya. Nah, berarti ini dunia pengarang. Sudut pandang dunia, ya. Jadi kenapa pengarang ini berpendapat seperti itu? Apa yang mau disampaikan? Kritiknya. Nah, ini sampean bedah di situ amanat. Ya, harapan pengarang. Ini sampean ulas. Iya sih harapan pengarang melalui. Terus ini dari yang sampean sebutkan tadi ini baru disimpulkan di sini. Jangan kesimpulan tapi dapat sudah. Sehingga enggak hanya memaparkan saja, tetapi ada pemikiran kritis sampean di sini. Itu yang dibutuhkan. Oke? Ada yang ditanyakan? Itu Kak. Kemarin kan saya waktu ngumpulin kan mau terbit di jurnal Tambusai. Berarti dong. Boleh. Kemana? Si belum cuma ada satu sama Mbak Dania tadi. Yang Siro. Nggak bisa tahu apa. Sirok Australia. Boleh mencari yang lain-lain juga. Cara mencari tinggal masuk di Sinta aja. Masuk di Sinta nanti cari jurnal-jurnal apa gitu ya. Setiap kampus hampir semuanya punya. Kampus kita ada yang ngirim ke kampus kita jurnal kita di kampus prodi. Prodi kita kan juga punya jurnal. Mata pena itu kan ada yang mengirim ke sana. Tapi kayaknya sekarang bahasa Inggris. Mungkin kayaknya sekarang Pak Wawan. Jurnalnya Pak Wawan. Harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Saya nggak tahu yang terakhir. Karena akreditasnya semakin naik, biasanya sudah berubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Pak Wawan ini 4 kayaknya. Sinta 4 sudah. Ada? Pernah Pak. Jurnalnya Burani. Jurnalnya Burani. Kan itu bisa dipilih juga. Tapi mungkin itu ya agak mahal ya. Karena sudah Sinta sekian ya. Sinta 4 mungkin ya. Nggak tahu berapa sekarang, saya juga belum pernah mengirim. Saya kalau ngirim itu saya juga bayar, sama aja. Bukan berarti dosen itu punyanya prodi nggak bayar, sama bayar sih. Tulisan-tulisan saya yang publish di situ juga bayar 300. Ya, tapi kalau ke Vevet ya kan jalur enaknya kan ke prodi, ke milik sendiri, ke Vevet. Iya. Ya, saya dulu itu ngirim waktu untuk penelitian kan butuh laporan, ya ngirim ke beberapa jurnal ini kok nggak ada tanggapan, sedangkan laporannya harus segera. Nah kalau ngirim ke jurnal sendiri kan enak, sambil dipepet-pepet sedikit, ayo minta LOE-nya saja, itu kan diberi. Oke, enggak terbitnya terserah sampean kapan. Nah karena butuh buat laporan, ada deadline itu loh, tenggat. Nah itu bisa dipilih tapi ya cukup mahal kayaknya sekarang. Wis tinggi, akreditasinya sudah bagus di prodi. Apalagi? Sudah, silakan duduk. Ya, kayaknya untuk tambah satu lagi belum memungkinkan. Tadi kalau sosiologi sastra tadi kan sudah banyak ya. Berarti minggu depan kan berarti apresiasi drama bisa bergilir yang banyak. Ini yang masuk berapa? 1, 2, 3, 4, 9. Jumlah satu kelas berapa? 14. Otomatis ini yang sosiologi tadi yang belum siapa? 1, 2. Nah, kan 2 aja. Sosiologi. Nah, yang sosiologi kan tadi yang belum kan 2. 2 berarti yang nggak masuk berapa? 5. Tinggal 7. Ya kan tinggal 7. Sembari mungkin kalau memilih jurnalnya, karena gini ya, kalau bisa diupayakan untuk publish, yang bisa publish tepat waktu pertama. Ya pas UAS. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau nggak bisa publish tepat waktu, berarti minimal kalian dapat LOE. LOE itu berarti pernyataan kalau tulisan kalian itu diterima dan nanti akan publish di jurnal itu. Ya. Jadi seperti itu. Bagaimana cara dapat LOE? Ya kalian komunikasi. Kalau di jurnal itu ada email atau ada nomor WA, ya dikirim pesan yang sopan dan santun. Jadi di situ. Saya tidak mengharapkan begitu cepat kalian publish, tapi satu, tulisannya lumayan bagus. Minimal itu pantes diwaca. Minimal. Ya. Selebihnya nek wis pantes diwaca walaupun gak apik-apik banget, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah berupaya. Tapi kalau ada tulisan-tulisan potensial yang bagus-bagus itu ya mantap. Ya saya senang melihatnya. Kayak punyanya siapa? Anum, siapa? Amel, Dina, Dania. Lah itu kan sudah terlihat bacaannya enak gitu loh bacanya. Saya belum enak, masih buru-buru ya, kurang sabare, kurang telatene ya. Yang sudah disebut tadi itu wes enak. Saya membaca ya untuk saya sendiri, untuk tingkat saya itu membaca 3 tulisan itu kayak saya sudah membaca nemu sesuatu gitu loh, enak deh. Yang lain-lain itu saya lebih banyak mengoreksi. Jadi saya tidak berselancar menemukan pengetahuan baru. Belum. Ya pasti bisa lah, wong 3 orang bisa, yang lainnya juga pasti bisa. Harus bisa. Dan berusaha bisa. Minimal enak dibaca. Walaupun gak menyuguhkan sesuatu yang ngeh. Ya. Gitu ya. Kayak tulisannya Mas Taufik tadi awal-awal sudah bagus, sampai di tengah-tengah mulai capek dia kayaknya gitu. Nah itu kan ada faktor-faktor begitu tuh Dek. Nah makanya sesi-sesi setelah UTS adalah sesi revisi untuk memperbaiki kecapean-kecapean yang awal itu. Karena kejar deadline, waduh besok sudah UTS aku belum garap belas, pokoknya dikumpul no. Nah saat ini saat memperbaikinya, jangan buru-buru submit ya. Gitu loh. Jadi sambil mengupayakan untuk ini. Pengalaman membuat jurnal saya harap itu kan bisa diterapkan. Nah kemarin wis sempat publish loh Rek. Harapan saya kan oh enak ada Rek iki wis nulis. Tapi kok celoteng-celoteng. Gitu loh ya. Dan yang dikirimi kemarin yang di mata kuliah sebelumnya bisa disasar lagi. Kan kemarin sudah survive ngirim ke sana. Nah sekarang bisa disasar lagi. Katanya kemarin cepat itu publishnya. Ya itu kalau nggak puas mau cari yang lain ya nggak apa-apa. Tapi itu adalah solusi cerdasnya. Maksudnya apa solusi cerdas ya? Karena outputnya kan publish. Ketika ngirim ke Sirok ya idealisnya publish belum, LOA juga nggak dapat dari Sirok, sedangkan UAS sudah tiba. Loh, yang solusi cerdas yang digunakan, mencoba ini gimana bisa enggak terbit? Oh nggak bisa, ini sudah penuh slotnya di edisi seharusnya. Apakah boleh saya minta LOE? Boleh dibuatkan. Nah itu nanti yang dikumpulkan saat wah itu solusi cerdas. Yang idealis ngirim biar dapat bagus ya, capaiannya yang gratis dan dapat honor ke Sirok itu kan tinggi, nanti dapat nilai yang bagus. Nah kalau itu nanti nggak tercapai ya didukno gitu Rek, diturunkan lagi dan nanti kalau memang belum dapat, nah ini kan saya sedang dengan bersama teman-teman di kantor yang di PPI itu bukan berupaya sedang menerbitkan jurnal. Kita masih cari reviewer dari beberapa perguruan tinggi. Sudah dapat dari UNER, sudah dapat dari UM, sudah dapat dari UNESA, sudah dapat dari UNED. Ini masih dalam rangka mengumpulkan reviewer. Ya. Nah, itu nanti wis jedok alternatif nggak ada itu ya nanti tak beri alternatif yang terakhir jurnal yang sedang saya gagas itu. Ya, kalau kemarin saya rundingan dengan tim 5 orang yang masuk free.
5 orang pertama yang masuk itu saya beri free. Iya, 5 orang yang masuk, baru setelahnya itu ada uang distribusi 100.000. Yang sedang saya gagas, kalau sekat wingi kepingin ke situ, ya Pak langsung aja Pak ya. Saya tak berjuang berjuang dulu. Iya. Ya biar ada upaya gitu, biar punya pengalaman ya. Kan ketika kita jalan-jalan, kita traveling gak mesti aspalnya enak kabelis. Ono sing bolong-bolong ya, ono sing watune lincip-lincip. Ada yang licin, kan itu kan harus kita lalui toh. Kita nggak bisa milih jalan tol terus, gitu kan. Nah, nek pas kota itu nggak ada tolnya, masuk kamu mau ke sana naik tol ya. Terus kemana gitu tujuannya? Gitu loh ya. Jadi berjuang dulu, baru nanti kalau target-target itu tidak terpenuhi, alternatif cerdas baru digunakan. Yang terakhir, ojo dipilih yang enak dhisik, biar gak jadi generasi yang melempem. Berjuang sih gitu loh ya. Begitu juga orang tuamu melihat kamu berjuang itu ya seneng. Tapi engko nek wis gak mampu ya tetap ditulungi kan sama orang tuanya. Logikanya gitu, guru dan dosennya juga begitu. Tapi ya berharap anaknya itu belajar dulu, berjuang dulu. Ada effort yang dilakukan biar punya apa? Pengalaman. Itu loh, Rek. Ya, ada yang disampaikan silakan. Sebelum saya akhiri. Cukup? Oke, jika memang sudah cukup, semoga segera diperbaiki. Ya khususnya Mbak Adila. Mbak Adila dari awal sampai akhir kemarin sudah selesai loh. Kalau nggak segera direvisi, itu direvisi. Ya. Tiwi, kamu menurun semester ini di mata kuliah saya. Why? Bukan semangatnya, tapi intelektualnya. Kenapa? Ada masalah apa? Ya, dulu bagus kok sekarang menurun. Ya, anda ya harus semangat loh. Ya harus semangat loh. Karena dulu itu di jajaran Amel sama Hanum itu di jajaran mereka yang semangat, yang tertib, intelektualnya bagus, nggak gerusa-gerusu. Sekarang kok menurun, ya down. Sekarang sedang down. Ya harus semangat ya, harus semangat ya. Yang lainnya ya. Karena apa? Nanti kalau kalian semangat, kalian bagus, kalian juga sendiri yang enak, yang mendapatkan, yang merasakan. Dosa ini kan cuma kecipratan toh. Masih kecipratan loh. Nek mahasiswa ya apik ngoreksine gak nemen-nemen. Loh, kan ngono sih. Tapi yang menikmati hasilnya kan kalian. Tapi saya juga kecipratan dosanya gitu loh, sama aja. Oke, itu dulu untuk hari ini, cukup sekian dari saya Syakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa